kita akan membahas tentang hisaban nafas menjadi ibadah. Aduh, judulnya bagus banget ya. Tapi kita akan bahas seperti apa bersama narasumber kami hari ini ada Dr. Kiai Haji A. Ja'far Shodiq. Mangga kalabat Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang teh. Masya Allah. Ibu udah ramah. Alhamdulillah. Ya, ini Pak Kiainya, kita ngobrol-ngobrol. Ya, mangga Pak, ya. Sambil duduk saja. Bunda nanti kalau mau tanya boleh ya. Nanti kita akan siapkan waktunya untuk pertanyaan. Baik, ini hisaban nafas menjadi ibadah. Ada yang kebayang sama saya, Bu, setiap kali kita bernafas adalah ibadah semuanya. Baik, Pak Kiai, nah saya agak kurang paham dengan judul sekarang ini gitu ya. Ini arahnya kemana sih Pak? Mangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maksuda illallah, bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan iman, sore hari ini Allah pertemukan kita. Semoga semua ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allahirul alamin. Pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun berada, dalam setiap keluar dan masuknya napas kita, dalam setiap detak jantung kita, dalam setiap itu pula tercatat sebuah amal, dalam setiap itu pula berkurang jatah usia kita di hadapan Allah. Dalam setiap keluar dan masuknya napas kita, di situ tercatat sebuah amal. Apakah akan menjadi amal kebaikan yang disebut dengan ibadah, atau menjadi sebuah amal yang sia-sia tidak bernilai, bahkan amal yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Tentu setiap kita menginginkan dalam setiap hisaban napas, dalam setiap hitungan napas, dalam setiap keluar dan masuknya napas bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada orang yang sedang tidur tapi dia sholat. Ada orang yang sedang jalan-jalan tapi dia baca Quran. Ada orang yang sedang di shopping, sedang di toko shopping berbelanja, tapi dia hakikatnya sedang tahajud. Tentu kita menginginkan termasuk orang-orang tersebut. Kenapa hal ini bisa terjadi? Merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Setiap amal itu tergantung niatnya. Maka kata Rasulullah, banyak amal dunia yang menjadi amal akhirat karena baiknya niat. Seorang suami keluar di pagi hari, dia keluar dalam keadaan pres, berniat untuk menjemput jatah rizki, tujuannya untuk menafkahi anak, istri, untuk bekal ibadah kepada Allah. Maka dalam perjalanan hari itu, dari mulai keluar rumah sampai kembali ke rumah, setiap tetes keringat, setiap hentakan napas bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin fisiknya di balik komputer, mungkin fisiknya di balik kemudi mobil, mungkin fisiknya sibuk dengan urusan kantor, kameramen sibuk dengan kameranya, manajer sibuk dengan kepemimpinannya dan lain sebagainya. Tapi di hari itu, dari semenjak dia berangkat dari rumah sampai kembali ke rumah, semua amalnya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang beramal dunia bernilai akhirat karena baiknya niat. Ada orang yang beramal akhirat tapi bernilai dunia. Mungkin fisiknya berangkat ke masjid, tapi tujuannya ingin dipuji oleh tetangga. Ya. Masa saya seorang ustadz tidak ke masjid?
Masa saya seorang DKM tidak ke masjid? Masa saya seorang ibu haji tidak ke masjid? Dia berangkat ke masjid sudah bukan karena Allah, tapi li ajlin nas, karena pandangan manusia, maka amal akhirat berbuah menjadi amal dunia. Mudah-mudahan setiap keluar dan masuknya napas kita, setiap detak jantung kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Teh. Alamin. Oh iya, berarti Pak Kiai gini ya. Iya. Semuanya berdasarkan dari niat kita. Nah, masalahnya Bu, niat itu apakah harus kita ucapkan ataukah cukup dalam hati? Karena kan mungkin setiap kegiatan itu sebaiknya ada niatnya, ya nggak Bu ya? Udah saya masuk lupa Bu. Ya, mau ke pasar tidak diniatkan untuk ibadah atau apa gitu ya. Nah, ini gimana tentang niat ini? Apakah memang harus kita ucapkan atau gimana Pak Kiai? Ya, niat itu berada di dalam hati. Sementara mengucapkannya, talapud ala niat, mengucapkan niat adalah sunnah menurut Imam Syafi'i dan tidak sunnah menurut imam lain. Maka alangkah baiknya kalau memang kita mempercayai bahwa niat itu adalah sunnah, aktivitas apapun yang sifatnya amal soleh kita niatkan dengan melalui lisan diiringi dengan kebersamaan hati. Lisan mengucap, hati tidak mengikuti, tidak sah. Oh. Karena yang paling sah adalah di hati. Walaupun lisan tidak mengucap, kalau hati berniat, maka itu yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amal mana yang akan bernilai ibadah kalau diniatkan baik? Tentu ada batasannya, yaitu amal soleh di hadapan Allah. Kalau amal salah diniatkan baik pun tidak bernilai ibadah. Ya Allah, saya niat mencuri nih untuk sedekah, tidak akan bernilai ibadah. Berarti gini Pak Kiai, niat ini bisa gugur ya? Di tengah jalan, misalnya kita niat ya Bu ya, sudah berniat nih dalam hati ya, mau misalnya kalau tadi kata mencari Pak nafkah. Kiai misalnya mencari nafkah atau lagi belanja, itu sama dengan kita seolah-olah lagi bertahajud gitu ya. Mungkin itu ada niat yang mulia, tetapi setelah niat itu setengah jalan nih, kok tiba-tiba kita berubah tindakan kita maksudnya. Betul. Gitu ya, dan juga hati kita pun ikut berubah, jadinya niatnya tuh apakah itu gugur gitu loh Pak Kiai? Gugur. Jadi kita berangkat dari rumah berniat untuk menjemput jatah rezeki karena Allah, untuk menafkahi anak dan istri, untuk menghidupkan keluarga. Tiba-tiba dalam proses perjalanannya ada cara yang bertentangan dengan cara Allah. Kita menghalalkan segala macam cara. Misalkan ingin terpilih, kita menyuap. Ar-rosi wal murtasi pinnar. Orang yang menyuap dan mau disuap adalah neraka. Pilih dong si Anu, nanti saya kasih ini, kasih itu adalah suap. Nah, maka walaupun tadi awalnya niat ibadah, kalau hal dalam cara menjemput rezekinya salah, maka tidak bernilai ibadah. Yang lebih menarik lagi, yang kedua tadi, ada orang tidur tapi dia baca Quran. Ada orang jalan-jalan tapi dia sholat. Ada orang shopping tapi dia tahajud. Siapa mereka? Dia yang meniatkan sesuatu bukan hanya tatkala amal yang dilakukan oleh dia sendiri, tetapi tatkala dia memfasilitasi amal yang dilakukan oleh orang lain. Maksudnya bagaimana? Jadi untuk amal soleh, Teh Devi, kita memfasilitasi kebaikan untuk orang lain saja, itu akan menjadi nilai ibadah bagi kita. Artinya kita mengajak. Seperti Contoh itu. begini, misalkan kita melaksanakan ibadah umroh. Di kota Madinah kita beli Al-Quran asli percetakan Madinah. Kemudian kita bawa ke Nabawi. Ya Allah, saya niat berwakaf dengan kitab ini, berjariah dengan Quran ini, semoga berkah hidup saya. Kita pulang ke tanah air. Di tanah air aktivitas kembali seperti biasa, yang dagang-dagang lagi, yang tani-tani lagi, yang ngajar-ngajar lagi. Mungkin kita sedang dagang, mungkin kita sedang tani. Di Nabawi ada yang baca Quran yang kita jariahkan, maka kita sedang dagang, dapat pahala dari bacaan tadi. Man sana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruman amila biha. Ini luar biasa. Itu pahala yang mengalir terus. Betul. Ya. Itu dengan niat yang baik. Pak Kiai, saya pengen nanya ya. Ini kaitannya niat dengan ibadah. Apakah niat ini bisa kemudian tergerus? Tidak hilang, tetapi tergerus. Contohnya gini Bun, pasti suka pada sholat semua kan? Ya. Lagi sholat, lagi takbiratul ihram, betul Bu. Kita niatnya udah nggak ingat apa-apa ya. Di tengah jalan jual emutnya. Kan naon ya gening bunya, orang besok emut. Bahkan seringkali kita lupa jumlah rakaat. Ya itu. Karena ada sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita. Apakah niat kita itu berkurang nilainya atau hilang mungkin ya? Kalau nggak tahu tuh gimana Pak Kiai kalau gitu.
sholat